Hati-hati, lewat ini penyebaran dimulai. Kita ngajak ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke barat, ada yang ke timur. Mau kemana kita kalau seperti itu? Mereka memang sekolah, ya. Kuliah, ya. Bekerja, ya. Tapi ingat, kita harus ingat, yang mempengaruhi mereka bukan hanya guru, bukan. Sekarang ini, bukan hanya dosennya, bukan. Coba lihat lebih dalam lagi. Tokoh yang mereka ikuti siapa? Karena ke depan 129 juta anak-anak muda, kalau ini tidak mengerti masalah ideologi, nggak ngerti masalah Pancasila, berbahaya negara ini. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Di negara manapun, yang namanya ideologi itu harusnya dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga-lembaga itu. Begitu juga kita. Tidak mungkin negara sebesar kita, Indonesia ini, bisa kokoh bersatu seperti ini kalau ideologinya berbeda-beda. Mau kemana kita? Kita ngajak ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke barat, ada yang ke timur. Mau kemana kita kalau seperti itu? Inilah sekali lagi pentingnya ideologi. Oleh sebab itu saya meminta agar setiap produk-produk kebijakan, produk-produk regulasi, produk-produk perundangan, rasa ideologi itu harus nampak. Ideologi Pancasila itu harus nampak di situ. Sekali lagi, setiap produk kebijakan, produk regulasi, produk undang-undang, rasa ideologi Pancasila itu harus ada. Saya berikan contoh urusan yang misalnya berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, PKH, itu ada ideologinya. Tanyanya ke saya saja, ada. Lihat lebih dalam lagi, ada apa di situ? Kemanusiaan, peri kemanusiaan, ada di situ. BBM satu harga, ada ideologinya di situ. Saya jawab ada, saya pastikan ada. Keadilan sosial ada di situ. Infrastruktur, jangan dilihat tidak ada ideologinya. Orang hanya melihat fisiknya, atau orang hanya melihat urusan ekonominya. Tidak. Ini adalah mempersatukan. Di situ ada persatuannya. Dia harus dinampakkan seperti itu. Jangan urusan nanti remeh-temeh. Enggak seperti itu. Coba lebih dalami lagi. Akan muncul ideologi-ideologi yang setiap program Bapak Ibu sekalian luncurkan, ada rasa ideologi Pancasilanya. Tapi yang harus kita lihat sekarang ini bagaimana membumikannya, yang jauh lebih penting. Ya, anak-anak muda kita yang mau kita kejar ini. Karena ke depan 129 juta anak-anak muda, itu hampir 48%. Kalau ini tidak mengerti masalah ideologi, nggak ngerti masalah Pancasila, berbahaya negara ini. Kita harus ngerti, kita harus paham. Media komunikasi yang mereka gunakan itu apa? Semua harus ngerti ini. Juga harus ngerti kegiatan mereka apa.
konten yang mereka sukai apa, kegiatan yang mereka sukai apa, konten yang mereka sukai apa, harus teridentifikasi betul. Coba lihat lebih dalam lagi, tokoh yang mereka ikuti siapa, atau influencer yang mereka ikuti siapa. Hati-hati di sini. Zaman sudah berubah. Hati-hati. Oleh sebab itu BPIP juga harus melihat secara detail ini, agar apa? Penyebarannya lebih cepat lagi, lebih kuat lagi. Saya melihat secara detail. Mereka memang sekolah, ya. Kuliah, ya. Bekerja, ya. Anak-anak muda ini sekolah, ya. Kuliah, ya. Bekerja, ya. Tapi ingat, kita harus ingat, yang mempengaruhi mereka bukan hanya guru, bukan. Sekarang ini, bukan hanya dosennya, bukan. Bukan kalau yang sudah bekerja, bukan bosnya, bukan. Bukan hanya bosnya, bukan. Hati-hati. Sekali lagi, agar kita ini memasifkan, membumikan ini secara cepat. Tetapi mereka menyerap nilai-nilai ini, nilai-nilai informasi. Menyerap informasi, menyerap pengetahuan, menyerap nilai-nilai. Hati-hati, sekali lagi tolong ini digarisbawahi. Mereka ini menyerap informasi, menyerap pengetahuan, menyerap nilai-nilai. Itu dari banyak media. Saya lebih detailkan lagi, coba lihat satu, layanan chatting. WA, Telegram, Line, Kakao Talks. Hati-hati, lewat ini penyebaran dimulai. Yang kedua, layanan video, TV, YouTube, Netflix, iFlix, hoax. Ini yang harus kita gunakan kalau kita ingin cepat dan tidak kedahuluan oleh ideologi yang lain. Juga media sosial, hati-hati. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, hati-hati. Banyak lewat barang-barang ini. Sekali main bisa 3 juta, sekali main kalau pas bisa 2 juta, kalau pas viral. Hati-hati. Ideologi Pancasila pun sekarang ini memang harus kita sebarkan, kita banjiri narasi-narasi besarnya lewat barang-barang ini. Kalau kita tidak akan kedahuluan oleh ideologi lain yang menggunakan barang-barang yang tadi saya sebut. Hati-hati. Sebab itu semua kementerian harus ngerti media apa yang harus kita pakai. BPIP juga sama. Media apa yang harus kita pakai. Sehingga dalam menjangkau 129 juta itu, betul-betul tembakannya langsung kena. Fokusnya ke siapa, targetnya juga langsung kena. Banjiri narasi-narasi mengenai ideologi Pancasila lewat ini, saya ulangi. Yang keempat, kita juga harus ingat apa yang mereka sukai. Jangan keliru jalur, keliru jalan. Hati-hati. Mereka suka lewat mana. Kita harus ngerti apa yang mereka sukai. Ini ilmiah, ini dari data-data survei,
Yang pertama, yang mereka sukai, olahraga.